Di atas tanah desa Tambak Rejo, tersirat suratan takdir pembawa harum nama Islam dalam prasasti sejarah kehidupan. Seorang pria dari 11 bersaudara menjadi sosok panutan bagi jutaan nafas umat Muslim Nusantara, menyatukan segala tradisi dan budaya demi mengokohkan Islam. Beribu cara kelicikan dan gagasan kopong dari penjajah membuat sang menir tak berkutik. Tanah air tak mampu direbut, iman tak dapat digoyah. Hadratus Syekh gelarnya. Kiai Haji Hasyim Asy'ari orangnya. Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari itu banyak orang menyebutnya sebagai profil dari pesantren ke pesantren. Ia terlahir di keluarga pesantren Kiai Asy'ari, ayahnya. Dan begitu lahir tahun 1871 diberi nama Muhammad Hasyim. Dan kemudian bin Asy'ari kemudian menjadi Kiai Hasyim Asy'ari. Nah, orang ini Kiai ini karismatik ya. Tetapi berbingkai kesantunan yang luar biasa gitu. Jadi kalem ya, adem, berwibawa ya, dan sangat syarat ilmu ya. Sebutan untuk maha guru ya, guru besar Hadratus Syekh itu. Nah, Hadratus Syekh ini bukan hanya disematkan atau disebutkan begitu saja ya, hanya hafal Imriti, Jurumiyah, misalnya Alfiyah, bukan masalah itu, tetapi menguasai berbagai disiplin ilmu ya. Jadi Hadratus Syekh itu, Kiai Haji Hasyim Asy'ari itu memang menguasai berbagai ilmu, dan beliau itu kalau tidak salah dijuluki Hadratus Syekh itu ketika beliau justru di Makkah. Penjajah masih merajalela, semena-mena memperlakukan pribumi menjadi pesuruh teraniaya. Pendidikan yang dienyam olehnya dari lantai pesantren hingga ke teras Mekah adalah bekal kuat untuk membangkitkan Islam menuju puncak peradaban. Maka mulai sejak itu Kiai Hasyim mengembara ya, seolah-olah mengembara berkelana dari pesantren ke pesantren ya, dan sangat efisien ya, efektif. Jadi beberapa pesantren belajar berkeliling dan mendapatkan banyak bekal keilmuan sebagai peranti keulamaan, yaitu dari berbagai ilmu, disiplin ilmu agama ya, fikihnya, bahasa Arabnya tentu ya, hadisnya, tafsirnya dan semuanya. Jadi ada 12 disiplin ilmu agama yang menjadi prerequisite seorang ulama untuk menjadi utuh dengan integritas keulamaan itu betul-betul diikuti, digembleng ini Kiai Hasyim Asy'ari ini itu. Sampai pada waktunya tiba kemudian
beliau dikirim ke tanah Hijaz. Ya. Nah, tanah Hijaz itu kalau sekarang Saudi Arabia, waktu itu belum menjadi negara kan, masih tanah Hijaznya. Di sana juga beliau ketemu dengan guru-guru yang luar biasa, ya itu. Gurunya para guru, itulah tanda jika ilmunya berada di ambang batas rata-rata dan memiliki sanad yang panjang. Bukan orang, ulama-ulama. Banyak sekali ulama-ulama dunia dari India, dari Nusantara juga, dari berbagai negara yang kemudian belajar kepada beliau, yang dari situlah kemudian beliau dijuluki Mahaguru atau Hadratus Syekh gitu ya. Bangku pesantren Bangkalan jadi saksi pemberian perintah oleh Syekh Khalil kepada sang kiai untuk melanjutkan perjalanannya memperdalam ilmu pada Kiai Soleh Darat. Di Bangkalan ini ya, karena di situ seperti ada kuantum keulamaan seorang Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari dari Kiai Khalil Bangkalan mendapat tempaan keulamaan yang luar biasa, dan itu nanti setelah dari situ kemudian dikirim ke Hijaz ya, beberapa kurun waktu kemudian itu masih terus hubungan dengan sang guru agung ini terus terbina ya, itu. Bahkan nanti di kemudian hari Syekh Hasyim Asy'ari ini menjadi orang kepercayaan Kiai Khalil Bangkalan itu untuk mengembangkan pesantren di tanah Jawa itu. Jadi ini sangat fundamental ya untuk seorang Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari itu. Dan kemudian betapa beliau juga memang mendapatkan tempat yang sangat istimewa ya di masyarakat Indonesia, khususnya di Nusantara itu mendapatkan ini yang sangat istimewa. Karena apa? Karena memang jamiahnya itu pada saat itu ketika beliau sudah berhasil membuat Nahdlatul Ulama atau kebangkitan ulama, itu artinya bagaimana ulama-ulama disatukan, dibangkitkan dengan spirit oleh Hadratus Syekh itu. Usai menikah dengan salah seorang putri dari Kiai Yakub di tahun 1892 Masehi, ia berangkat ke Mekah menunaikan ibadah haji. Kesempatan itu dimanfaatkan demi memperdalam ilmunya. Hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat ia cintai. Banyak ilmu yang diraih dari Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi sebagai gurunya. Meninggalnya sang istri di Mekah membuat ia harus pulang ke tanah air. Hatinya masih menyimpan risau, ingin kembali ke tanah suci untuk bertemu dengan para ulama besar dunia. Syekh Hasyim Asy'ari ini adalah muridnya Syekh Khalil Bangkalan Madura. Tetapi banyak kesempatan ya, Syekh Khalil ini menunjukkan kepada para kiai bahwa Hasyim Asy'ari adalah guru saya. Jadi sampai kalau ini lagi ceramah atau lagi ngaji, dia ikut mendengarkan. Ya biasa, ini nasi Mbak Hasyim rasanya ikut nangis. Ya lucu nangis banget. Janji. Ya kan lucu nangis banget. Masya Allah. Saya lucu nangis. Bukan ini sambil sini. Dia. Sini terang nih. Sini Mbak Hasyim rasanya itu beda lah. Masya Allah. Peningkatan level ilmunya menghantar Kiai Haji Hasyim Asy'ari menjadi pengajar di Masjidil Haram bersama Syekh Nawawi Al-Bantani dan Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi. Bagai buah yang jatuh tak jauh dari pohonnya, ajaran sang kiai melahirkan bibit ulama besar dunia, seperti Syekh Umar Hamdan sebagai ahli hadis di Mekah, dan Al-Shihab Ahmad Ibnu Abdullah di Syria. Ya, jadi Hadratus Syekh itu maha guru. Jadi kalau maha guru itu kayak
kayak profesor gitu ya, tapi profesor yang sudah luar biasa gitu. Jadi guru besarnya profesor gitu. Jadi kalau profesor punya guru ya dialah gitu, Hadratus Syekh gitu. Jadi betul-betul orang yang sangat disegani ya, karena kemampuan ilmunya, karena akhlaknya, diseganinya bukan hanya oleh orang-orang yang biasa, tetapi disegani oleh para ulama. Jadi sebetulnya mengalir dalam diri seorang Hadratus Syekh ini dua darah, yaitu darah biru ya, darah ningrat dan darah keulamaan, yaitu sampai hari ini banyak yang meyakini tentang kewalian Syekh Hasyim Asy'ari. Misalnya seorang antropolog dari ANU, ya, Australian National University dari Canberra, itu sampai mengatakan begini, kalau masih ada slot untuk wali di Indonesia, gitu, selain yang 9 itu, maka inilah orangnya, kata. Inilah ulama yang memenuhi kualifikasi sebagai wali, kata James Jim Fox, yaitu dari Australian National University. Pemikirannya ia curahkan dalam sebuah benteng keimanan yang teramat kokoh demi menahan gempuran pembodohan. Stimulus pemikirannya melahirkan gerakan yang tak pernah terprediksi. Nah, waktu itu kan betul masih zaman penjajahan, ya itu. Dan waktu itu sampai akhir abad 19 kan ini masih masa perlawanan terhadap penjajah itu dalam bentuk perlawanan militer, ya gitu. Kita tahu itu perlawanan dari Imam Bonjol, ya, kemudian di Ponegoro, ya, kemudian ke Aceh, ya, Nyadin itu kan mengalami itu. Syekh Hasyim Asy'ari itu mengalami masa-masa seperti itu, ya. Tapi kemudian Syekh Hasyim ini nanti adalah tokoh yang mengawali perlawanan non militer terhadap penjajah. Sehingga kondisi masyarakat waktu itu menjadi tantangan bagi seorang Syekh Hasyim dengan potensi keulamaan sekaligus kebangsaan. Jadi ini yang kemudian perlawanan terhadap penjajah itu bersifat intelektual. Pahami ya, yang namanya inspirasi kemerdekaan Asia Afrika gitu ya, itu banyak yang kemudian berkonsultasi atau berdiskusi dengan Hadratus Syekh. Jadi banyak yang datang ke Kiai Haji Hasyim Asy'ari untuk kemudian mencari, kan semua harus ada dalil. Bagaimana dalil permasalahan kemerdekaan. Itu beliaulah yang menguasai dalil-dalil perjuangan dari dalil kemerdekaan. Hadratus Syekh ini. Jadi bukan hanya memerdekakan atau bukan hanya memberikan spirit kemerdekaan untuk orang-orang Indonesia atau Nusantara saja, tetapi juga menjadi spirit kemerdekaan bagi negara-negara yang lain, negara tetangga. Sunnah Nabi sebagai pedomannya menjadikan iman yang autentik tak mampu dibeli dengan kilauan dunia. Jadi waktu itu Syekh Hasyim Asy'ari ini mendapat tantangan yang berfase-fase, ya. Mungkin waktu masih awal-awal masyarakat yang miskin, bahkan konon masyarakat waktu itu masih gemar bergelimang dalam maksiat, masih suka berjudi, ya gitu. Udah miskin masih suka berjudi, ya. Maka Syekh Hasyim ini waktu itu, ya, mengajak masyarakatnya untuk mulai memanfaatkan spirit Islam ini untuk hidup lebih baik, untuk hidup lebih sejahtera. Bahwa selain ketinggian ilmu beliau, tetapi beliau itu sangat konteks kepada apa yang dibutuhkan, begitu. Jadi beliau itu kita lihat, ya, betapa beliau menjaga kultur, ya. Jadi agama tidak kemudian
meniadakan kultur, tidak menghapuskan kultur, tetapi agama meluruskan kultur. Itu yang dilakukan oleh Hadratus Syekh. Maka di samping dia mengembangkan pesantren, mengajarkan ajaran-ajaran agama, dia juga menggunakan ajaran agama ini sebagai spirit untuk kehidupan yang lebih baik. Maka dia memberi contoh, misalnya konon Kiai Hasyim ini dulu suka menjual kuda misalnya, itu mengajarkan kepada masyarakat bagaimana untuk mandiri ya, secara ekonomi. Kita bisa melihat, belajar betul bagaimana sebetulnya spirit-spirit yang dibawa oleh para wali, bahkan seni budaya digunakan untuk berdakwah. Jadi artinya bagaimana seni dan budaya ini diluruskan dari kesyirikan, diluruskan dari bid'ah, diluruskan dari segala sesuatu yang merusaknya. Nah, inilah yang dijaga oleh Hadratus Syekh gitu, dan ini yang membuat tidak sembarangan ini konsepnya gitu ya. Tidak sembarangan ini dihalalkan itu dihalalkan, tapi kan harus ada yang namanya konsep bagaimana ini bisa masuk. Jadi kultur itu bisa menjadi satu nafas dengan kita beragama. Lahirnya pesantren Tebu Ireng Gerbang Kemasyuran. Nahdlatul Ulama adalah hasilnya. Ini ku enak gambar yang gak cocok, enak gambar-gambar yang anu tau, ini gak cocok kuwi gambar kuwi aku tau jangan. Lah iki cocok iki, lah iki gak cocok iki, wah kelir anu iki, gak ngene, lah iki gak kaya anu. Aku dengar padha ngono iki, tak anu keliru ki aku.